Maka kita sebutkan kaidah yang kedua. Kalau tadi sudah saya sebutkan juga, kaidah yang kedua, seberapa bahagiakah manusia itu adalah seberapa lama dan seberapa banyak dia menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kalbunya. Nah, ini kaidahnya. Jadi sejauh apakah kebahagiaan dalam kalbu ini dari kita, sejauh mana, sebanyak apa kita menyebut namanya di dalam kalbu. Nah, ini yang disebut makna kedua dari ihsa, yaitu zikir, yang berarti menyebut dan mengingat. Dan yang kedua, Bapak Ibu, ketika disebutkan Asma'ullahul Husna, maka dituntut kita mengenal makna dari nama-nama itu. Maka makna yang ketiga adalah al-ilmu bil asma. Mengenal makna-makna dari nama-nama tersebut. Mengetahui rahasia-rahasia dari nama tersebut. Nah, ini makanannya ruh kita. Ya, ruh kita maunya tidak hanya zikir. Dia pengennya mengenal siapa yang punya nama. Ini yang saya sebut ma'rifatur ruh. Ya. Ma'rifatnya ruh di situ. Sekarang kan zikir itu ma'rifatnya qalbu. Lalu berikutnya adalah makna berikut, jadi makna yang keempat, at-ta'alluq. At-ta'alluq wa takhalluq. Nah, ada dua yang tadi keempat ini. Ta'alluq ini menggantungkan hati kepada yang punya nama, serta takhalluq, serta mengambil sifat-sifatnya yang indah itu dan direalisasikan dalam sifat-sifat kita sehari-hari. Jadi bahasa Arabnya ta'alluq dan takhalluq. Ta'alluq bergantung kepada yang punya nama, takhalluq meniru nama-namanya yang pantas kita tiru. Nah, itu yang disebut takhalluq. Nah, 5 hal ini Bapak Ibu, ya, menghafal, mengingat, ya, mengilmui, berta'alluq, menggantungkan diri yang keempat, takhalluq yang kelima, meniru sifat-sifatnya. Jadi ketika orang misalnya hidupnya dalam masalah rezeki, misalnya ada masalah, maka bergantunglah kepada Allah melalui namanya Ar-Razzaq. Ketika kita sakit, maka bergantunglah kepada Allah dengan nama Asy-Syafi, ya Syafi. Ketika kita berkekurangan, maka bergantunglah kepada Allah dengan namanya Ya Kafi, Ya Kafi. Nah, kira-kira seperti itu. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah, jika yang hifz pertama, menghafal itu untuk orang awam, zikir itu dimulai untuk para murid. Jadi orang-orang yang sudah mulai berkehendak mengenal Allah disebut murid. Itu makomnya zikir. Kalau sudah mulai mengaji maknanya, nah ini orang sudah mulai ke tingkat yang ketiga. Ya. Tingkat yang ketiga itu disebut dengan wajid. Nah, wajidin ini orang yang sudah mulai mendapatkan kenikmatan dalam mengenal Allah, wajid. Ya, kalau tadi ada murid. Dan yang kalau sudah ta'alluq, sudah bisa bergantung kepada Allah, maka orang ini disebut dengan orang-orang yang arif, ya, yang mengenal Allah. Wali-wali Allah itu, kekasih-kekasih Allah itu, makom mereka di sisi Allah itu tergantung dengan sejauh mana mereka mengenal nama-nama tersebut, ya. Lalu sejauh mana mereka bergantung kepada nama itu. Nah, ada antara arif ini, ada yang Allah angkat menjadi kekasihnya yang spesial, yang kita sebut wali-wali mulia. Nah, mereka lah al-arif billah. Nah, ini yang terakhir. Ya. Mereka mampu bertakhalluk, mampu menirukan mana sifat dan nama yang pantas ditiru, dan mana nama yang bisa dijadikan kita bergantung. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, itu makna dari hadis man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, siapa yang
mengahsaha. Jadi kalau kita terjemahkan dengan 5 tadi, menghafalnya, berzikir dengannya, mengilmuinya, bergantung dengan yang punya nama, lalu menirukan nama-nama itu dalam keseharian kita, orangnya masuk surga. Nah, adapun yang kelompok pertama, kedua, itu surga yang kita kenal hari ini. Surga yang kita kenal hari ini, Bapak Ibu, itu surga sampai Firdaus La'ala. Adapun yang ketiga, keempat, kelima, dia mendapatkan surga yang lebih tinggi lagi. Itu surga memandang Allah, bahkan surga bermajlis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ru'yah, surga memandang, dan ada surga ditakarrubkan kepada sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, untuk dapat merasakan itu bagaimana? Nah, maka kita ambillah sekarang metode yang ketiga, ya. Yang tadi apa? Makna ihsa, menghafal. Nah, saya berharap komunitas menghafalnya ini yaitu diperkuat nanti dengan Pak Mas dan teman-teman itu ya, yang dengan grupnya ISQ. Dan yang kedua, berzikir, dizikirkan setiap pagi, ya, kalau bisa pagi sore. Maka rumah yang tidak ada zikir Asmaul Husna, minimal 1 nama aja, ya. Maka rumah itu kalau nggak punya nama itu rumah kayak kuburan, ya. Nah, begitu juga kolbu yang tidak menyebut nama Allah, itu kayak kolbu, kayak kuburan di dalam diri. Itu sebabnya orang-orang yang tidak berzikir itu kesepian. Maka kita sebutkan kaidah yang ketiga. Kalbu yang dipenuhi namanya, satu saja, tidak akan pernah merasakan kesepian. Baik di dunia, di alam barzakh, di alam kubur, apalagi nanti di padang mahsyar. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita langsung masuk saja ke nama Allah yang pertama. Ya. Nama Allah yang pertama itu yang kita sering baca, Bismillah. Ya, Bismillah. Dengan nama Allah. Ya. Apa arti nama? Nama kita sudah bahas beberapa waktu lalu. Nama artinya ketinggian dan tanda-tanda. Ketinggian derajat dan tanda-tanda. Bismillah, dengan ketinggian dan dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah itu terdiri dari alif, lam, ha. Ya. Ini hurufnya, apa kata yang paling sempurna dalam bahasa Arab itu. Hanya nama Allah inilah yang sempurna. Kenapa? Jika alifnya dibuang, dia menjadi lillah, milik Allah. Nah, ini yang kemudian dalam 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Jika lam pertamanya dibuang menjadi lahu, ini juga sama. Lahu ma fis samawati wal ardh dalam banyak ayat. Jika lam keduanya pun dibuang, dia menjadi hu. Hu, kata ganti dia. Ya, dan itu merupakan salah satu nama yang spesial pada Allah, bahwa Allah menyebut dirinya dengan dia. Dan saya sering menyebutkan dalam kajian-kajian zikir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut ketika pasangannya Bismillah itu selalu Bismi Allah. Tapi kalau la ilaha illallah itu paling banyak adalah hu. Bismillahillahu, Allahu la ilaha illahu. La ilaha illahu. Nah, zikir hu dengan menyebut Allah dengan namanya hu merupakan salah satu tradisi ulama-ulama terdahulu. Ya. Nah, namun sekarang karena orang tidak mengerti hal ini, dikira ini bid'ah. Nah, ini sayang juga. Banyak orang yang sekarang mengajarkan Asmaul Husna tapi tidak bersanad, tidak berijazah dari gurunya, akhirnya berspekulasi dengan hal-hal yang dia tidak tahu. Jadi ternyata ilmu ini ada sanadnya juga Bapak Ibu, ada nasab ilmunya. Sehingga bersambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata Imam Zarruq? Ya? Hadzal ismu jami'un li ma'anil asma'i wa haqa'iqiha. Nama Allah itu mencakup semua nama-nama yang ada. Ya. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam hadis Imam Ahmad, itu Nabi pernah berdoa, ya Allah, aku adalah hambamu, aku anak dari hambamu, aku berdoa
dengan memanggilmu dengan nama yang engkau beri nama pada dirimu. Dengan nama itu engkau turunkan Alkitab yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam kitab-kitab suci terdahulu, atau yang engkau ajarkan kepada kekasih-kekasihmu, awistasarta bihi, atau yang engkau simpan di dalam zatmu, di dalam dirimu. Nah, di sini ada kata kunci bahwa ada nama-nama Allah yang Allah tidak ajarkan kepada siapapun kecuali dalam dirinya. Dan ini yang bisa mengakses cuma Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi itu kekasih. Ini perbedaan teman dengan kekasih. Teman dengan teman itu masih menyimpan rahasia. Maka Sayyidina Ibrahim walaupun bernama Khalilur Rahman, temannya Allah, itu masih ada rahasia yang Allah simpan. Teman curhat, Nabi Musa, Kalimullah, gelarnya Kalimullah, itu masih ada yang disimpan oleh para pencurhat. Tapi kalau disebut Nabi Muhammad Habibullah, mirip dengan seorang kekasih, dengan kekasihnya, apalagi ya yang sembunyikan. Jadi, Bapak Ibu, dalam hadis Ahmad, hadis Al-Hakim, dan hadis-hadis yang lain disebutkan, ada nama yang istasarta bihi fi nafsik, yang engkau simpan di dalam keagungan zatmu. Nah, itu hanya Allah yang tahu, dan kemudian kekasihnya hakiki yang paling dia cintai yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, nanti pewaris Nabi SAW di akhir zaman itu mendapatkan rahasia-rahasia itu. Jadi dia mengerti nama-nama yang lebih dalam lagi daripada nama yang kita kenal. Dulu orang-orang ahli kitab, bahkan sampai sekarang, hanya berani menyebut Allah itu dengan nama seperti beliau. Nah, kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu jadi Yahweh. Kalau bahasa Arabnya Yahu. Maka ada salah satu zikir yaitu Ya Allah, Yahu, Ya Allah, Yahu. Wahai Allah, wahai beliau. Itu kalau diterjemahkan. Cuma sayang seperti saya katakan tadi, ada yang tidak paham masalah hu, lalu mengatakan ini bid'ah. Nah, dan ini kita menyayangkan sekali, walaupun dia sekelas ulama yang terkenal ataupun yang sudah tua, malah kan ada yang tidak paham bab ini.